Bagi teman-teman yang membutuhkan aplikasi khusus invoice untuk usaha hotel atau apartemen atau sewa kamar ataupun kos-kosan yang memang perlunya hanya invoice, aplikasi ini bisa digunakan sebagai alternatif untuk mencetak atau menagihkan pembayaran. Ini adalah tampilan mukanya. Yang perlu dilakukan pertama kali adalah melakukan setup terlebih dahulu. Di sini bisa diisikan tanggal awalnya, kemudian diisikan nama hotelnya atau nama penginapannya, nama rekeningnya jika diperlukan adanya informasi rekening di invoice-nya, kemudian tanda tangan ya, jika perlu tanda tangan juga di invoice-nya, kemudian judul tambahan ini sebenarnya judul tambahan untuk di bagian produk di sini ya. Ini add-on-nya kalau misalnya ada tambahan diskon, service charge yang nilainya sudah pasti, kemudian pajak ini bisa ditambahkan di sini. Ya, ini judul-judulnya. Judul diskon ini nanti akan refer ke judul diskon yang ini. Service charge yang ini jadi disediakan 5 add-on tambahannya untuk kolomnya. Bisa jadi bisa diisikan nama produknya terlebih dahulu, unitnya, kemudian persentasenya. Setelah itu setup customer. Ini sebenarnya opsional karena kalau memang customernya bayar cash ya seperti tidak perlu ditulis. Tapi kalau yang sifatnya bayarnya seperti hotel itu adalah tanggungan perusahaan atau tanggungan atau dibayar di belakang, maka customer ini bisa diisikan di sini karena akan diperlukan untuk rekap pembayaran ya. Jadi perhatian di sini ini dasarnya nomor invoice dan nomor nama customernya. Jadi untuk rekap pembayaran. Kemudian nomor invoice-nya. Nah, ini nomor invoice bisa diisikan di muka atau diisikan pada saat akan membuat invoice-nya. Untuk hotel ini sudah disediakan tabel penjualan yang disesuaikan dengan karakter dari penginapan atau hotel. Jadi bisa diisikan tanggalnya di sini, kemudian nomor invoice-nya di sini, kemudian nama customer-nya, produknya, ya, kemudian nomor kamarnya, kemudian tanggal check-in dan tanggal check-out. Ya, ada dua model ya, perhatikan ada dua model di aplikasi invoice hotel ini. Model yang pertama adalah check-in dan check-out-nya digabung jadi satu, jadi transaksinya berdasarkan tanggal check-in dan tanggal check-out. Model yang kedua itu adalah per hari, jadi hitungannya harian. Bisa nanti dilihat di video yang model 2. Nanti jumlah malamnya akan dihitung otomatis, kemudian ini tambahan-tambahan harganya ya, harga dimasukkan manual, kemudian unitnya dimasukkan manual. Kemudian ini tadi ya, akan mengambil angka jika ada diskon, service charge, tax. Ini sudah mengambil data dari bagian setup. Dan di sini akan menghitung otomatis sehingga nanti akan muncul harga total setelah diskon, total setelah service charge, dan total setelah pajak. Ini adalah jatuh temponya, ya. Jadi kalau ada jatuh tempo di luar tagihannya adalah misalnya tadi 7 hari setelah tanggal invoice. Kemudian jika ada deposit dimasukkan di sini deposit, jika ada HPP atau harga modal dimasukkan harga modalnya di sini. Kalau data ini sudah diisikan, itu bisa mulai dicetak invoice-nya. Jadi kita masuk ke invoice bagian cetak, kita bisa pilih nomor invoice-nya. Ya, akan muncul semuanya secara otomatis seperti ini tampilannya. Kalau misalnya halamannya kurang, ini kan untuk satu halaman ya, atau halaman A4 kalau kita lihat di sini. Kalau misalnya kurang halaman, kita bisa ke format multi halaman. Di sini disediakan hingga sampai 110 baris ya, itu sama dengan kalau kita lihat dicetak itu bisa sampai 3 halaman ya. Kemudian untuk pembayarannya bisa diisikan di sini ya. Angka deposit tadi mengambil angka di depan di bagian penjualan, pembayaran bisa di sini, pembayaran 1 dan pembayaran 2. Sehingga nanti kalau kita melihat rekapnya, kita akan bisa melihat rekap dari laporan penjualannya, totalnya berapa, kemudian pembayaran invoice-nya bagaimana, kemudian rekap pembayaran per customer, kalau misalnya satu customer lebih dari satu invoice, kemudian proyeksi pembayaran bulanannya. Ya. Oke, itu untuk invoice yang model pertama dari hotel. Fungsinya untuk model yang kedua, ini sama dengan model pertama, baik dari sisi setup maupun laporannya. Yang membedakan hanyalah di sisi pengisian penjualannya.
Kalau tadi di yang model pertama ada mengisikan tanggal check-in dan check-out, di sini adalah berdasarkan tanggal menginap harian. Jadi di sini per hari dicatat kamarnya kamar berapa di sini, total tagihannya sesuai produknya itu berapa. Dan check-in dan check-out ditentukan dari selisih tanggal antara nomor invoice yang dipilih. Jadi seperti contoh sini J001 tanggal 1 sampai tanggal 2. Jadi kalau kita masuk ke bagian cetak, sini akan terlihat tanggal 1, tanggal 2. Dia akan melihat check-in tanggal 1, check-out tanggal 2. Dan kalau dibutuhkan lebih dari 1, karena mungkin panjang, sampai 3 halaman, bisa ke yang formatnya lebih panjang. Selebihnya sama dengan model 1, jadi bisa dipelajari panduan yang untuk model 1-nya.